Umat Allah yang terkasih, selamat pagi dan salam dalam kasih Kristus. Kesetiaan ialah nilai keutamaan yang harus dihidupi setiap orang dalam menjalani panggilan hidupnya. Santo Maximilianus Maria Kolbe sungguh mengalami dan menghidupi kesetiaan Allah dalam panggilannya sebagai seorang imam. Dialah imam, sang gembala yang setia memelihara kawanan dombanya, sekalipun harus memberikan nyawanya. Dia mati supaya yang lain tetap hidup dan bertumbuh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber kesetiaan, Engkau menanamkan dalam diri imammu, Santo Maximilianus Maria Kolbe, keberanian untuk mengorbankan hidupnya guna keselamatan sesama. Pengorbanan hidupnya begitu indah dan patut kami tiru teladan hidupnya. Kami mau teguh setia dalam iman akan Engkau, setia dalam hidup perkawinan dan sebagai imammu. Dikaulah Allah yang selalu setia sejak dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, "Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja?" Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan pria dan wanita, dan Ia bersabda, 'Sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging.' Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Kata mereka kepada Yesus, "Jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya?" Kata Yesus kepada mereka, "Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina." Maka murid-murid berkata kepada Yesus, "Jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin." Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian
dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Umat Allah dan keluarga yang terkasih, Allah menciptakan panggilan hidup berkeluarga dan selibat. Keduanya merupakan sakramen pelayanan di dalam gereja Katolik. Bacaan Injil hari ini mengajak para keluarga dan kaum selibat untuk setia pada janji yang diikrarkan kepada Allah. Pelanggaran terhadap janji-janji tersebut menjadikan kita menghilangkan berkat Allah bagi keluarga dan kaum selibat. Umat Allah yang terkasih, patutlah gereja memberikan perhatian dan menaruh keprihatinan pada persoalan-persoalan keluarga saat ini. Semakin marak pelanggaran terhadap kesucian atau kekudusan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan-pasangan dan berujung pada perceraian. Tampaknya perkataan Yesus dalam Injil hari ini, karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, sungguh tidak dipahami dan dihidupi oleh pasangan suami dan istri. Semakin marak orang-orang yang hidup dalam perzinahan dan hanya memuaskan nafsu seksnya saja. Hidup perkawinan bukanlah persoalan seks semata, melainkan seksualitas seluruh kebertubuhan manusia. Camkanlah perkataan Yesus ini. Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Fenomenanya justru mengerikan yang terjadi saat ini, yaitu orang berzina dalam dua ikatan perkawinan yang sah. Di satu sisi, si pria terikat perkawinan yang sah. Di sisi lain, si wanita pun terikat perkawinan yang sah. Mau dijadikan apa sebenarnya?
hidup perkawinan, sakramen perkawinan dalam gereja saat ini. Jangan mencemarkan pernikahan dengan perzinahan. Sebagaimana kita tahu, tujuan dari perkawinan ialah kesejahteraan, kebahagiaan suami dan istri. Patutlah saya menyampaikan kembali, mengingatkan kembali kepada keluarga-keluarga bahwa perkawinan Katolik itu unitas, monogam, hanya satu pasangan saja. Kedua, tidak terceraikan sampai mati. Ketiga, sakramen. Dengan demikian, perkawinan menjadi tanda dan sarana dari Allah bagi pasangan suami dan istri untuk memperoleh keselamatan dari Allah. Selain hidup berkeluarga, terdapat juga panggilan hidup yang lain yang tidak menikah karena kemauannya sendiri. Maka keluarga-keluarga patutlah memperkenalkan dan menanamkan panggilan itu kepada anak-anak dalam tanggung jawab sebagai orang tua. Panggilan hidup selibat pun menuntut kesetiaan kepada janji, imamat, atau kebiaraan yang diucapkannya. Setiap keluarga harus menyadari bahwa adanya imam berasal dari keluarga, sehingga keluarga adalah embrio cikal bakal bagi kelahiran seorang imam. Maka keluarga Katolik haruslah tangguh, hidup dalam kekudusan untuk menyumbangkan imam yang membawa umat kepada kekudusan. Marilah kita bersama-sama menyadari tanggung jawab kita memelihara kesetiaan janji perkawinan Anda, keluarga-keluarga, dan kesetiaan janji imamat atau hidup membiara sampai mati. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sangat setia melaksanakan kehendak Bapamu. Engkau pun meminta kami setia dalam perkara-perkara kecil, supaya dipercayakan perkara-perkara yang besar. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami prahara rumah tangga, agar mereka tetap bertahan dalam kesetiaan, dalam janji perkawinan, dan menjauhkan diri dari perzinahan. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga keluarga-keluarga Kristiani senantiasa dilindungi dari tindakan yang mencemarkan kekudusan perkawinan, dan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. This is the day that the Lord hath made, and I'm so glad He made you.
rise and sun